Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah GBP pada meeting ke-12. Kita akan masih membahas tentang backward design. Dalam backward design, lesson plan terdiri atas 3 tahap utama, yaitu desired result, evidence and assessment, serta learning plan. Pada tahap pertama atau desired result berisi general goals atau learning outcomes yang ingin dicapai. Dalam lesson plan yang dievaluasi, tujuan pembelajarannya sudah cukup jelas, yaitu agar siswa memahami struktur dan ciri kebahasaan dan tujuan teks deskriptif, serta mampu memproduksi teks deskriptif sederhana melalui tahapan GBA atau PKOF, MOT, GCOT atau ICOT. Fokus pada pembelajaran adalah keterampilan menulis, khususnya menghasilkan teks deskriptif sederhana. Namun demikian, pada bagian transfer dan meaning perlu adanya penyederhanaan dan spesifikasi fokus materi. Transfer learning seharusnya menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, seperti apply, dan diarahkan pada konteks yang lebih spesifik. Misalnya, dalam satu pertemuan, siswa sebaiknya hanya diminta untuk mendeskripsikan satu objek tertentu, seperti people, agar pembelajaran tidak terlalu kompleks. Hal yang sama juga berlaku pada aspek meaning, yaitu pemahaman siswa terhadap fungsi, struktur, dan ciri kebahasaan teks deskriptif. Sebaiknya difokuskan pada satu konteks agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dalam satu kali pertemuan atau dua kali 40 menit. Pada bagian acquisition, penting untuk memastikan adanya kesesuaian antara apa yang diharapkan siswa dengan apa yang mereka peroleh. Jika siswa diharapkan memahami simple present tense, adjective, dan linking verbs, maka unsur-unsur tersebut harus secara konsisten muncul dalam bagian acquisition. Selain itu, keterampilan yang diharapkan seperti mengidentifikasi struktur, menganalisis teks deskriptif, dan menulis teks deskriptif melalui tahapan GBA sudah tepat dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Tahap kedua dalam backward design yaitu adalah evidence dan assessment. Pada tahap ini, guru perlu menetapkan kriteria penilaian yang jelas untuk menilai hasil belajar siswa. Kriteria yang digunakan dalam lesson plan itu meliputi akurasi ini, penggunaan bahasa, organisasi teks, kreativitas, mekanik penulisan, serta partisipasinya dan proses revisinya. Namun, tidak semua kriteria harus digunakan dalam penilaian sumatif. Kriteria seperti kolaborasi dan proses revisi lebih tepat digunakan dalam penilaian formatif, terutama jika penulisan dilakukan secara berkelompok. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan kriteria penilaian dengan jelas dengan jenis dan tujuan asesmen. Bukti asesmennya itu yang digunakan berupa performance yang baik, performantas yang baik, yaitu siswa diminta menulis teks deskriptif sepanjang 6-10 kalimat. Bukti tambahan seperti worksheet, analisis struktur, dan ciri kebahasaan, latihan kosakata, serta peer and self-assessment boleh digunakan asalkan semuanya benar-benar muncul dalam tahap learning plan. Konsistensi antara evidence dan assessment dengan kegiatan pembelajaran menjadi aspek penting dalam evaluasi lesson plan. Tahap ketiga adalah learning plan yang dirancang berdasarkan siklus GBA, yaitu building knowledge of the field, modeling of the text, joint construction of the text, dan independent construction of the text. Pada tahap PKOF, guru seharusnya tidak hanya menuliskan gambaran umum kegiatan, tetapi juga mencantumkan materi yang akan digunakan secara konkret, seperti teks model yang akan dianalisis. Misalnya, jika fokus pembelajarannya adalah mendeskripsikan orang, maka teks seperti my best friend dapat dicantumkan dengan lengkap dengan detail beserta analisis struktur dan ciri kebahasaannya. Pada tahap MOT, guru memodelkan teks deskriptif dengan menunjukkan secara langsung bagian identification dan description dan menandai penggunaan simple present tense dan adjective sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Penting untuk memastikan bahwa
ciri kebahasaan yang dibahas sesuai dengan learning objective yang ditentukan. Unsur yang tidak tercantum dalam tujuan pembelajaran seperti noun phrase sebaiknya tidak dimasukkan agar pembelajaran tetap fokus dan konsisten. Tahap GCOT melibatkan kolaborasi antara guru dan siswa dalam menyusun teks deskriptif berdasarkan gambar atau objek tertentu. Objek yang digunakan sebaiknya spesifik, misalnya satu jenis hewan atau satu benda di kelas agar kegiatan lebih terarah. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam penggunaan struktur dan tata bahasa yang benar. Selanjutnya, pada tahap ICOT, siswa menulis tes deskriptif secara mandiri, merevisi tulisan, menggunakan checklist, dan mempresentasikannya kepada temannya atau mengumpulkan hasil tulisan mereka. Secara keseluruhan, evaluasi lesson plan ini menandakan pentingnya fokus materi, konsistensi antara tujuan pembelajaran, assessment, dan kegiatan pembelajaran, serta kesesuaian dengan durasi waktu. Melalui evaluasi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, memperbaiki, dan menyempurnakan lesson plan berikutnya agar lebih efektif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.